Kapten Ida Bagus Putujapa merupakan Kapten Anumerta kelahiran Denpasar, 3 April 1925, Bali. Sebelum menjadi seorang kapten, beliau adalah putra dari keluarga Brahmana Griya Bengkel yang memiliki 3 orang adik, yakni Profesor Dr. Ida Bagus Made Mantra, Ida Ayu Agung, dan Ida Ayu Okawati. Riwayat pendidikan beliau diantaranya Holland Inlandse School di zaman Belanda atau setingkat sekolah dasar, dan Mir Uitgebreid Leger Onderwijs di daerah Malang atau setingkat sekolah menengah pertama. Akan tetapi, di sekolah ini beliau tidak sampai tamat dikarenakan bala tentara Jepang yang berhasil mendarat di Republik Indonesia. Selain itu, Kapten Ida Bagus Putujapa menikahi seorang wanita di usianya yang menginjak 20 tahun yang bernama Jerowati. Tekad yang kuat untuk mengusir penjajah membuatnya bergabung ke dalam PETA yang berlokasi di Singaraja dan diangkat menjadi perwira tentara PETA dengan pangkat letnan. Ida Bagus Putujapa memutuskan untuk bergabung ke dalam anggota TKR Resimen Sunda Kecil di Denpasar yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai setelah organisasi PETA dibubarkan akibat kekalahan serdadu Jepang terhadap sekutu. Untuk memenuhi persenjataan TKR, Gubernur Sunda Kecil bersama TKR mengadakan pertemuan dengan serdadu Jepang di Denpasar yang bertujuan agar serdadu Jepang menyerahkan senjata mereka. Kala itu, Ida Bagus Putujapa dan teman-temannya hanya menjadi pengawal dari pejabat yang berunding. Tetapi, hasilnya tak seperti yang diharapkan. Serdadu Jepang justru ditunjuk untuk mengawasi daerah Denpasar oleh serdadu sekutu. Pimpinan pejuang merencanakan untuk melakukan gerakan guna merebut senjata-senjata milik serdadu Jepang. Salah satu gerakan itu dipimpin oleh mantan perwira PETA, Ida Bagus Putujapa yang diberi tanggung jawab memimpin pasukan setingkat kompi. Sebagai pucuk pimpinan perjuangan, I Gusti Ngurah Rai memutuskan untuk melakukan penyerangan pada tanggal 13 Desember 1945 dini hari. Kesiapan serdadu Jepang dalam menghadapi perjuangan Republik Indonesia kala itu membuat rencana penyerangan yang dibuat I Gusti Ngurah Rai gagal. Bahkan markas perjuangan sementara yang berisi para pejuang di Pemerajan Puri Kesiman sempat dikuasai dan ditawan oleh serdadu Jepang. Pada tanggal 2 Maret 1946, Belanda telah mendarat di Sanur. Tentu, hal ini terbukti Belanda ingin menjajah kembali. Hal tersebut membuat Ida Bagus Putujapa bergerilya melawan Nica. Pada tanggal 8 April 1946, diadakan rapat di markas yang dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bagus Sugianyar. Dalam rapat tersebut, tersusun dan disetujui perencanaan penyerangan di Denpasar. Saudara-saudara, kita akan gempur kota Denpasar. Ya, saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk menyerang tasing-tasing Nica di Denpasar. Banyak pejuang kita yang ditangkap dan dipaksa menelan rencana merah putih terbuat dari seng. Kita harus mengadakan pembalasan, dan yang lebih penting, kita perlu mendapatkan senjata. Kami tidak setuju mengadakan serangan kecil-kecilan. Kita harus menyerang kota. Kita menyerang kota berhasil atau tidak, yang penting telah dapat menunjukkan kekuatan dan telah memenuhi keinginan kawan-kawan di kota yang sangat mengharapkan kedatangan pasukan dari markas perjuangan. Setelah kita menunjukkan kekuatan, mungkin serdadu Nica akan berkurang kebiadabannya. Tidak ada mundur-munduran. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Dengan basis penyerangan Tangsi Kayu Mas dari arah timur dipimpin oleh Ida Bagus Putujapa dengan 800 orang pasukan pada 9 April 1946, mereka bergerak menuju Denpasar. Pada tanggal 11 April 1946 jam 3 dini hari, terjadi penyerangan dipimpin oleh Ida Bagus Putujapa. Ida Bagus Putujapa dan 800 pasukan anggotanya berhasil masuk ke dalam markas Nica. Dalam penyerangan tersebut, Ida Bagus Putujapa tertembak oleh serdadu Nica, tepat mengenai dahi Ida Bagus Putujapa dan 3 peluru merusak anggota tubuh lainnya. Serdadu Nica yang mengetahui gugurnya komandan penyerangan itu
bergerak keluar menuju arah selatan untuk menyelamatkan sisa dari anggota serdadu mereka yang sudah tewas oleh pasukan Ida Bagus Putu Japa. Ia bahkan telah mengingkari janjinya pada sang istri tercinta, janji untuk menanti kelahiran anak pertama mereka. Tapi takdir justru mengambil hidupnya sebelum ia bisa melihat anaknya lahir ke dunia. Untuk menghormati dan mengabadikan segala jasanya, Pemda tingkat 2 Bandung telah mendirikan patung yang disebut Patung Pahlawan Kapten Anumerta Ida Bagus Putu Japa di Bundaran Niti Mandala Renon, Denpasar, yang diresmikan tanggal 20 November 1987, tepat pada peringatan Hari Puputan Margarana ke-41. Hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah